Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mempelajari untuk materi persilangan semu Komendel. Dasar-dasar yang sudah Anda pelajari. Baik, ini akan saya tambahkan penjelasan mengenai persilangan semu Komendel. Ini sebetulnya sudah terlewatkan, di semester kemarin, namun ini kemarin belum tuntas. Maka ini perlu kami ulang sedikit terkait dengan persilangan semu Komendel. Mari kita ikuti bersama. Kita lanjut. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, kalian harus tahu mengenai cara pembentukan gamet. Jadi intinya dalam persilangan tuh intinya pembentukan gamet dulu ini harus bisa. Kalau Anda belum bisa membuat ini, mempelajari atau belum bisa tentang pembentukan gamet, sulit untuk mempelajari berikutnya. Perhatikan di sini pembentukan gamet ini yang saya contohkan di sini pertama adalah monohibrid. Monohibrid itu adalah satu sifat beda. Maksudnya sifat beda itu misalnya rambut. Nah, kalau rambut berarti ada rambut keriting, rambut lurus, itu namanya monohibrid. Tapi kalau sudah berperan ada antara rambut dengan hidung, nah hidung kan ada yang mancung, ada yang pesek, rambut ada yang keriting lurus, nah itu berarti dua sifat beda, yaitu tentang rambut dan tentang hidung. Kalau tambah satu lagi tentang tinggi badan, misalnya ada rambut, ada hidung, ada tinggi badan, berarti tiga sifat beda yang disebut dengan trihibrid. Kalau monohibrid satu sifat beda, kalau dihibrid dua sifat beda, kalau trihibrid tiga sifat beda, dan kalau banyak sifat beda itu namanya polihibrid. Ini sekedar tambahan. Baik, sekarang dasarnya dulu monohibrid ini satu sifat beda. Saya simbolkan A besar ini saya sebut A, kalau A kecil saya sebut I ya. A besar kembar di sini, ini ya kembar. Ini hanya hanya A saja yang terbentuk. Jadi kalau dibagi dua, dipilah ini hanya satu macam saja, yaitu A besar. Ya. Ini yang kalau yang istilah kalau sama ini disebut homozigot. Karena A dan A besar ini homozigot. Bukan homohibrid ya, homozigot. Ya. Homozigot. Ini alelnya sama, pasangannya sama, ini homozigot. Kalau yang bawahnya AI, A besar A kecil saya sebut AI ya untuk memudahkan. Ini kalau dibagi dua, dipilah gini, kan separuhnya kan namanya bentuk gamet kan separuhnya. Yaitu membentuk A dan A kecil. Ini yang disebut dengan heterozigot. Bukan homozigot tapi heterozigot. Nah, ini. Kalau yang bawah ini homozigot lagi, yang sama ini namanya homozigot. Pokoknya agar sama, ini homozigot, sama juga homozigot. A kecil disebut II, ini hanya satu macam saja, yaitu hanya A kecil. Anda tidak bisa nulis A besar, mana A besar Anda ada, ya hanya A kecil saja. Contoh lain, ini T besar tata, maka gamet yang terbentuk adalah T besar. Kalau heterozigotnya tati, T, ta dan T ya. Kemudian T kecil-kecil atau titi, maka gametnya adalah T. Nah, saya yakin ini udah memahami. Baik, sekarang agak rumit sedikit, dihibrid dua sifat beda. Kalau tadi kan hanya satu huruf saja, A gitu aja. Kalau sekarang ada A dan B, perhatikan. Ada A besar, B besar. Ya. AA baba, maka gamet yang terbentuk adalah A dan B atau aba. Apakah ada unsur kecil? Tidak ada. Tidak bisa Anda tuliskan AB itu, tidak boleh. Tidak ada B kecilnya. Kalau di sini perhatikan, nah ini agak rumit. AI babi, maka gamet yang terbentuk adalah, ya perhatikan, A dengan B besar yaitu aba, A dengan B kecil abi, I dengan B besar iba, ya. Oh ini salah ini. Maaf ini ngetiknya salah. Kemudian I dan B kecil IB ya. Ini. Berikutnya coba ini saya cek dulu. Waduh ini kok tadi tidak ya. Nanti saya ralat aja. Terus berikutnya untuk yang I baba yaitu I dan ba. Ini diralat. Maaf. Jadi yang
Sebentar mana tadi? Aba. Oh iya betul ya ini ya. Ai babi, aba, abi. Oh ini yang ini maksudnya yang ini. Iba, ini iba. Ini A-nya A kecil. Ya, iba terus ini ibi. Ini A-nya A kecil diganti ya. Diganti A kecil. Silakan kalau Anda download diganti A kecil. Kemudian yang ini iba, udah betul. Ya, oke. Kita lanjut. Ii babi, yaitu iba ibi. Oke ya. Iba ibi. Kan ini karena ini kan homosigot kan. A kecil dengan B besar, A kecil dengan B kecil. Nah, ketemunya macamnya aba dan aba ibi ya. Atau dibaca iba ibi kan gitu. Terus berikutnya ini ai babi ya, ai bibi, maaf ai bibi. Ini abi dan ibi, abi dan ibi, betul. Ini ada komanya ini diberi koma ya. Terus yang ini ai baba berarti aba dan iba, betul. Ii bibi ini ibi. Coba ini dicek berulang supaya lebih mudah memahami ya. Kalau ketikan yang keliru ya dibetulkan, karena tadi baru saya ketik aja. Kalau ngeralat nanti kesuwen ya. Itu. Baik, kita lanjut. Sekarang persilangan monohibrid, perhatikan. Suatu persilangan dengan satu sifat beda. Contoh. T besar, T besar, tinggi, T kecil, pendek. Ya. Ini dengan catatan T besar dominan terhadap T kecil atau tinggi dominan terhadap pendek. Maka dengan demikian, maka F1 ya, generasi pertama tati di sini tinggi, bukan pendek. Karena apa? Karena T besar dominan terhadap T kecil. Yang saya sebutkan tadi adalah T besar dominan terhadap T kecil. Bahwa T besar itu adalah tinggi, T kecil adalah pendek. Kemudian untuk P2, maka F1 ini disilangkan sesamanya, yaitu tati dengan tati. Maka gamit yang terbentuk, perhatikan tadi, kalau tati kan T besar dan T kecil kan gitu. Ini juga T besar dan T kecil. Maka nanti dipertemukan, nanti ketemunya ini T besar dan ini. Tati ditulis di sini tati, ini tati ditulis sini tati, gitu ya. Nah, ini jadi tata, tati, tati, titi. Yang tata tinggi, tati tinggi, tinggi, pendek. Kenapa ini tinggi? Karena T besar dominan terhadap T kecil. T besar dominan terhadap T kecil juga. T besar itu tinggi, T kecil itu pendek. Maka kalau ini muncul bersamaan, tinggi dengan pendek, maka yang muncul adalah tinggi. Ini yang disebut dengan fenotip. Nah, ini fenotip ya. Nah, istilah tinggi, bed ini fenotip. Tapi kalau tata, tati, tati, titi ini adalah genotip. Yang huruf B berkaitan huruf itu genotip, berkaitan dengan sifat yang muncul itu fenotip. Ingat-ingat. Maka pada perbandingan monohibrid di sini adalah 3:1. Dan perbandingan genotipnya 1:1. Nah, ini loh. Ya. Ini perbandingan fenotip monohibrid ya, perbandingan fenotip monohibrid ini 3:1 dan perbandingan genotip monohibrid 1:1. 1 ya, 1 tata, 2 tati, 1 titi, ini 1:1. Kalau 3:1 ini fenotip tinggi, fenotipnya tinggi banding pendek, 3:1. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, persilangan dihibrid. Kalau tadi kan satu sifat beda, monohibrid ini 2. Baba, kakak, bibi, kiki. Oke, seperti ini. Dan kemudian kalau disilangkan samanya pada F2 nya dihasilkan 9331. Ini adalah rasio fenotip. Kalau ini adalah genotipnya ya. 1, 2, 2 ini adalah hurufnya nih. Baba, kakak, coba dijali. Baba, kakak berapa? Oh, jumlahnya 1. Baba, kiki cari di sini. Oh, 2 dan seterusnya ya. Tuh. Saya kira sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi videonya karena terbatas waktu ya. Saya kira ini, terus nanti kita lanjut lagi untuk video berikutnya. Terima kasih. Coba disimak berulang ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.